Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Dewi Anggraini dengan nomor NPM 2022-14500-279. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan mazhab moneteris. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output. Tingkat output rendah atau low level equilibrium terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat dan kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, dalam hal ini, kubu moneteris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak diikuti dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah turunan suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut dengan Pigo effect. Misalnya, dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, kubu Keynesian lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif. Sebaliknya, kubu monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang sifatnya kontraktif. Menurut Keynesian, langkah ini akan meningkatkan output. Dalam bahasa kurva, IS atau investment saving yang berarti pasar barang, dengan LM yakni liquidity money yang berarti pasar uang, yang dikembangkan Keynesian. Hal ini terjadi karena penurunan dalam pajak akan mendorong kurva IS atau investment saving bergerak ke kanan. Tetapi, menurut kaum moneteris, hal seperti ini tidak akan terjadi. Sebab dalam perekonomian yang sudah memanfaatkan sumber daya secara penuh, maka kurva LM atau liquidity money berbentuk tegak lurus dan dampak dari pergeseran kurva IS tidak akan memberikan pengaruh pada output atau crowding out effect. Sebaliknya, menurut kubu moneteris, fluktuasi ekonomi terjadi karena terjadinya pelonjakan-pelonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat ekspansif dari pemerintah. Dalam buku A Money History of the United States pada tahun 1867 sampai dengan 1960 yang ditulis oleh Friedman bersama dengan Anna Schwarzschild, mereka menyimpulkan bahwa fluktuasi dalam jumlah uang sebagai penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Untuk mendukung argumen tersebut, mereka menggunakan kasus depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 30-an. Menurut Friedman dan Anna Schwarzschild, hal ini berlangsung karena terjadinya crash pasar modal tahun 1929 dan faktor-faktor lain yang diasosiasikan dengan berkurangnya aktivitas ekonomi pada tahun 20-an, yang menyebabkan berkurangnya minat orang memegang surat-surat berharga dan lebih menyukai memegang uang tunai. Kubu moneteris paling tidak suka dengan penggunaan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian. Alasannya adalah sangat sulit mengimbangi setiap ayunan siklus ekonomi karena ada faktor waktu atau timeline. Kebalikan dari kubu Keynesian yang lebih menyukai kebijaksanaan fiskal, kubu monetaris lebih suka menggunakan kebijaksanaan moneter, sebab dampaknya lebih jelas daripada kebijaksanaan fiskal. Dalam hal ini, belum diperhitungkan dampak negatif yang mungkin timbul, di mana kenaikan harga-harga dapat mengakibatkan semakin berkurangnya kesejahteraan golongan-golongan masyarakat tertentu, terutama mereka yang berpenghasilan tetap atau seperti pegawai negeri. Dengan alasan yang sama, maka Friedman tidak suka mempromosikan full employment dengan kebijaksanaan uang mudah atau easy money policy, dan juga tidak senang menghindari inflasi dengan menggunakan kebijaksanaan uang ketat atau tight money policy. Sekian, terima kasih.